Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengaku setiap pelanggaran kita dan kita mohon pengampunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menghadap tahta kekudusan-Mu. Kami sadar kami tidak layak, karena kami berlumuran dosa. Terkadang kami terpikat oleh pencobaan dan meninggalkan kasih-Mu, menuruti apa yang menjadi keinginan kami. Kami akui, kami lemah. Kami akui Tuhan, kami sering jatuh. Ya Allah Bapa di surga, kami mohon dalam kesungguhan hati kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dan dengan penuh sukacita kami mengikuti ibadah ini, menyembah, memuliakan Dikau Allah kami yang bertata di atas puji-pujian, karena kami telah menerima pengampunan. Inilah kami yang memohon pengampunan-Mu dan kami yakin Tuhan mendengar permohonan kami. Dan kami berdoa, kami memohon dalam Yesus Kristus penebus kami. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28. Bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu, dan baitnya yang ketiga. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Bait 3. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri sengsara dan perang, percaya yang teguh. Sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan dari Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Demikian bunyi sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian berita pengampunan ini, dan mari kita sambut dengan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38. Kidung Jemaat nomor 38. Kidung Jemaat 38 bait 1. Telah kutemukan dasar kuat tempat berpaut jangkarku, dan kata-kata selanjutnya. Telah kutemukan dasar kuat tempat berpaut jangkarku, kekal ya Bapa Kau membuat putra-Mu dasar
jemaat kekasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima penebusan, maka kita dipanggil untuk hidup dalam hidup baru. Dan sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya ajak kita membaca berbalasan. Saya membacakan bagian ayat-ayat yang genap dan sidang jemaat kekasih Tuhan membacakan bagian ayat-ayat yang ganjil. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pergaulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kebencian, kemampuan, kesabaran, dan sebagainya. Karena semuanya itu mengingatkan kamu, seperti yang telah berbuat terdahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, maka kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru, dan mari kita sambut dengan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 432 bait 1. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan, dan kata-kata selanjutnya. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Silakan duduk. Diberi kesempatan kepada vokal grup dari W Galobakung untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujiannya dari W Galobakung. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita tiba dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan.
karena Tuhan memberi kesempatan indah di hari perhentianmu ini. Kami ada bersama-sama menyembah Tuhan, menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga saatnya untuk kami mendengar, merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, biarlah di saat sebentar kami merenungkan sabda Tuhan, Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu. Mari Tuhan kuasai hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dan tidak layak ini. Berbicaralah lewat hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami semua yang mendengar merenungkannya, kami mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena kami rindu firman Tuhan, kami bawa pulang menjadi pegangan, pelita, pedoman dalam arah langkah hidup kami. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan. Kami bersedia mendengar, merenungkan, menerima dan melakukan firman. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya bacakan bagi kita Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17, judulnya Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Kalinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Terima kasih. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian kekasih-kekasih Tuhan, sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, dan kiranya tentu termasuk saya dan saudara-saudari yang selalu rindu akan firman Tuhan dalam hidup kita.
Shalom. Sidang jemaat kekasih Tuhan. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, yang sudah melalui jalan penderitaan, bahkan mati, dikuburkan, tapi kemudian bangkit. Menyatakan bahwa Allah telah menggantikan hukuman yang sesungguhnya kita tanggung. Allah telah mengalahkan maut. Dengan demikian kita dalam Yesus Kristus menjadi pemenang, dan dalam Yesus Kristus kita memiliki jaminan hidup kekal. Di sisi yang lain, kematian Yesus dan kemudian kebangkitannya mau menyatakan bahwa di sana kita pun mati di dalam kehidupan kita yang penuh dosa. Dan kita lahir baru atau kita menjadi ciptaan Allah yang baru. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Dalam hal ini kematian Kristus memberi makna dan panggilan bagi setiap orang percaya untuk mematikan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Allah, atau dengan kata lain bertobat dan kemudian mengalami hidup baru, menjadi manusia baru. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau berbicara tentang manusia baru, maka tentu juga berbicara tentang manusia lama. Dan bagian sabda Tuhan yang kita baca dan kita ikuti bersama tadi, mulai ayat 5 sampai dengan ayat 9, itu manusia lama. Dalam hal ini, hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, di mana manusia, atau terlebih khususnya dalam hal ini orang percaya pengikut Kristus masih hidup di dalamnya, di dalam hal-hal yang tidak Allah kehendaki, maka berarti ia masih manusia lama. Artinya dia belum benar-benar mati bersama-sama dengan Kristus yang mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus yang bangkit. Petunjuk hidup baru dan juga dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi cukup terperinci apa-apa saja yang termasuk dalam cara hidup manusia lama. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ya banyak banget disebutkan di sini. Dan itu harus dibuang. Dan hal-hal yang harus dibuang itu termasuk emosi. Dalam hal ini marah, geram, dan juga ungkapan-ungkapan fitnah, kata-kata kotor. Nah, ini kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita renungkan, kira-kira kita di posisi mana? Apakah masih dengan manusia lama, ataukah kita sudah mengalami yang namanya manusia baru? Ya kadang lama, kadang baru. Seperti kadang-kadang kita karena sangat sayang terhadap baju yang punya kenangan tersendiri, meskipun dia sudah tidak layak lagi untuk dipakai, tetapi kita senang untuk memakai karena punya kenangan tersendiri. Kalau hati sungguh terpikat kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, maka kita akan kembali ke situ. Karena kita
diperhadapkan dengan tidak saja keinginan daging, tetapi iblis yang tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Kadang-kadang iblis menaruh setiap kesempatan sehingga niat yang tidak ada bisa muncul. Tentu iblis sangat lihai untuk membuat kita jatuh. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itu di ayat 10 dikatakan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ini berarti menunjukkan bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang bisa saja kembali jatuh. Kita bisa saja kembali di saat ada tantangan yang berat datang. Kita bisa kembali kepada cara hidup lama. Saya sudah komitmen, Tuhan saya setia ya Tuhan. Saya mau setia bergereja Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih tantangan yang berat. Kita mundur. Coba kita renungkan. Bersyukur ya Bapak Mama. Karena kita tidak terus mundur. Meskipun kadang di saat kita sudah naik peringkat, kita sempat turun lagi. Tapi kita berjuang. Dan Tuhan melihat perjuangan saya dan saudara. Dan tentu Tuhan ingin untuk kita senantiasa mengandalkan Dia dalam Roh Kudus-Nya. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan. Di ayat 10 dan selanjutnya ini berbicara tentang hal menjadi manusia baru itu pertama-tama adalah anugerah Allah. Dan yang kedua adalah panggilan untuk bagaimana manusia hidup di dalam anugerah itu. Sekali lagi, pertama, bahwa menjadi manusia baru, ciptaan baru, lahir baru, itu adalah anugerah Allah. Tapi sekaligus yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam anugerah itu. Atau menghidupi anugerah itu. Jadi saya dan saudara kan sudah mengalami ciptaan baru sebenarnya kan. Sudah menjadi manusia baru dengan Yesus yang kita renungkan yang lalu, Minggu Sengsara sampai kepada Jumat Agung dan pasca kebangkitannya. Kita sudah merayakan itu dengan luar biasa. Dan itu memang anugerah Allah. Karena tidak mungkin manusia pada dirinya sendiri bisa untuk menjadi ciptaan baru, manusia baru. Dan Tuhan sudah menganugerahkan itu. Tapi juga Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalamnya. Artinya benar-benar kita menjadi manusia baru yang sudah dibarukan oleh Tuhan. Nah ini pertama-tama komitmen kita untuk menjadi manusia baru. Yang kedua, kesediaan kita tadi itu untuk terus-menerus memperbaharui diri. Dan selalu mengupayakan untuk menghadirkan damai sejahtera. Ada kalimat begini. Matikanlah manusia lama dan berupayalah untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan buah borok. Saya ulangi, matikanlah perbuatan-perbuatan manusia lama dan hiduplah sebagai manusia baru yang menghasilkan perbuatan buah-buah roh. Bagi saya yang lebih baik, lebih penting lagi,
Kita balik itu kalimat. Lakukanlah dalam campur tangan Roh Kudus sebagai manusia baru hal-hal yang menghadirkan buah-buah roh dengan sendirinya. Pasti perbuatan-perbuatan manusia lama itu semakin terkubur. Jadi bukan soal bagaimana kita berusaha mematikan manusia lama kita, tetapi berusaha untuk melakukan hal-hal baik. Itu agak nampaknya sama, tapi sebenarnya kalau kita renungkan dalam motivasinya berbeda. Kita mulai dari mana? Sebaiknya mulai dari, coba kita pikirkan hal-hal apa yang seperti di sini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya, buah-buah roh. Kita pikirkan itu dan coba kita lakukan itu. Karena apa? Kita sudah manusia baru. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperbarui hidup kita untuk semakin menjadi manusia baru. Kita akan bisa melupakan. Kita mungkin tidak menyadari juga bahwa sebenarnya kita sedang meninggalkan, sedang membuang hal-hal yang lama. Yang terakhir kekasih-kekasih, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Kalimat ini nampaknya biasa, tapi memiliki makna yang sangat mendalam dan sangat mempengaruhi bagaimana cara hidup kekristenan atau rohani kita. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Saya ambil contoh dengan perkataan saja. Terkadang, saya ambil contoh diri saya saja. Terkadang saya terjerumus dalam kesaksian yang nampaknya sebenarnya sedang memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya sedang memuliakan diri. Apalagi kalau saya sedang bercerita dengan orang dan orang mulai angkat sedikit, itu kadang-kadang sudah mulai diri semakin menunduk. Ini banyak dalam contoh yang lebih nyata ya. Contohnya saat saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa saya dulu ini pemabuk kelas berat, contoh gitu. Tapi kemudian Tuhan ingatkan saya. Dan saya berhenti. Saat saya duduk dengan teman-teman, mereka tahu saya tidak mau. Saat saya ada di mana tempat begitu, kalau sudah mulai mereka tawar minum banyak, saya tidak mau. Itu coba perhatikan, kalimat yang untuk tadi itu cara Tuhan yang sedikit, tapi yang lain itu nampaknya usaha saya. Itu sudah mulai, saya mulai membanggakan diri, menonjolkan diri itu sangat menggoda dan itu Tuhan tidak mau. Karena firman tadi katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sudah mulai rajin gereja ya. Saya sudah sadar. Juga gereja sudah macam saya begini. Apa mau terlalu ya, artinya mulai pelan-pelan nanti semakin kita merasa bangga bermegah bukan dalam Tuhan tetapi untuk diri kita, perlahan-lahan tanpa sadar. Ini harus sangat berhati-hati karena iblis itu dia tahu apa kelemahan kita. Dia tahu di mana letak untuk membuat kita jatuh, membuat kita memuliakan diri kita, karena itulah yang dia mau. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena di saat kita melakukan yang benar, yaitu kita mengatakan segala kesaksian kita,
itu karena Tuhan dan untuk Tuhan, maka di situ pasti ada ucapan syukur. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pasti ada ucapan syukur. Dan kalau ada ucapan syukur, maka di situ nama Tuhan dimuliakan. Dan kehidupan, kedewasaan rohani kita semakin meningkat. Kekasih-kekasih Tuhan, selamat menjalani hidup sebagai manusia baru. Yesus yang bangkit telah menganugerahkan kepada kita status sebagai ciptaan baru. Upayakanlah dalam campur tangan Roh Kudus untuk mengalami lahir baru. Berkomitmenlah untuk terus-menerus memperbaharui diri kita, sehingga tingkat kedewasaan kita semakin nyata. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua.